Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Kahar. Latar belakang pendidikan mulai dari UIN Alok di Makassar, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan pengembangan masyarakat Islam. Itu di S1, kemudian lanjut di S2 juga mengambil jurusan Dirasah Islamiyah atau khususnya filsafat Islam. Latar belakang perjalanan intelektual saya sendiri itu, saya sempat belajar di Jogja kurang lebih 3 tahun. Di sana mencoba belajar filsafat, baik filsafat Islam maupun filsafat Barat. Dalam perjalanan intelektual saya kurang lebih 3 tahun di Jogja, itu saya masuk di kampus-kampus misalnya UGM, UIN Sunan Kalijaga, kemudian kampus UII, kampus Muhammadiyah, dan berbagai kampus-kampus yang saya masuki belajar di Jogja. Selain dari aktivitas belajar di Jogja, kursus filsafat ya pada waktu itu saya juga sempat bolak-balik ya dari Jogja ke Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya, khususnya Surabaya saya sering bolak-balik. Dan tentunya saya sering juga lewat menghampiri di Jawa Tengah, khususnya Solo, Semarang, dan sekitarnya. Dalam perjalanan intelektual saya dari Jogja, kemudian kurang lebih 3 tahun di Jogja dan kembali ke Makassar dari sejak 2019 sampai 2022, kurang lebih 3 tahun saya di Jogja dan kembali 2022 di Makassar, mencoba membuat mengimajinasi konsep Jogja itu kan identik dengan toko buku dan kedai kopi ya. Jadi di mana toko buku itu di Jogja identik dengan ada tempat ngopi gitu. Nah, sehingga itu yang muncul di benak saya. Saya akan kembali di Makassar nanti untuk mengembangkan bagaimana yang dilakukan di Jogja, toko buku dan kedai kopi. Dan itulah yang kemudian terimplementasi sampai detik ini, sampai hari ini di Makassar. Jadi konsep toko buku ini yang kami mencoba mengembangkan konsep dari Jogja, toko buku yang dimana di dalamnya ada tempat ngopi atau disebut sebagai kedai kopi ya. Dan kami juga sering mengadakan kelas-kelas kuliah umum, kelas tematik, dan kelas-kelas 6 bulan. Jadi ada yang kita adakan itu kelas filsafat, itu kelas filsafat Sekolah Filsafat Dasar Islam. Nah, itu kami membuka selama 6 bulan. 6 bulan berjalan, dan adapun nanti lanjutan itu di pembahasan lainnya atau disebut sebagai kelas sistematik. Nah, kalau kelas-kelas tematik yang kami buka itu misalnya kuliah-kuliah umum tentang filsafat politik, filsafat hukum, dan budaya, dan beberapa kelas-kelas tematik lainnya. Dan itu cukup memantik teman-teman Makassar yang khususnya yang ada di kampus-kampus besar, misalnya kampus Unhas, kemudian kampus UIN Alok di Makassar, kampus UNM, dan kampus UMI, Bosowa, dan Unismu, dan beberapa kampus yang besar yang ada di Makassar itu berdasarkan data-data yang kami punya, itu cenderung dari kampus itu yang datang untuk mengikuti kelas-kelas tematik dan kelas-kelas sistematik atau kuliah umum. Nah, apa yang menjadi perbandingan di sini antara Jogja dan Makassar? Tentu ada beberapa perbandingan. Misalnya toko buku penerbit di Jogja itu memang masif ya, karena di Jogja itu sejauh ini di Indonesia masih dijadikan sebagai kiblat pendidikan. Nah, kiblat pendidikan ini yang sejauh ini di Jogja, karena salah satunya memang penerbit itu di Jogja banyak, toko buku banyak. Jadi akses referensi yang kita cari itu mudah. Artinya sehingga perkembangan literasi yang ada di Jogja itu memang lebih masif dibandingkan Makassar ya.
khususnya bagian Makassar sampai timur. Nah, kita mencoba hadir di tengah-tengah gempuran di abad 21 ini yang dinamika begitu, perkembangan teknologi itu semakin cepat, dan kita mencoba untuk aktif di situ juga dengan melalui pembelajaran-pembelajaran. Kami juga memiliki khas toko buku di sini itu lebih cenderung ke filsafat, baik filsafat Islam maupun filsafat Barat. Nah, bukan hanya filsafat Barat dan filsafat Islam, teman-teman, tapi kami juga memiliki sejarah, ilmu politik, hukum, budaya, dan buku-buku akademik yang lainnya itu kami mencoba untuk mengelaborasikan. Tapi walaupun memang kami itu lebih cenderung ke filsafat Islam. Selain dari itu yang kami buat, misalnya khasnya toko buku, itu tadi kami juga membuat kelas-kelas tematik. Selain daripada itu juga kami juga membuka kerjasama dengan kampus-kampus komunitas untuk mengadakan kelas, untuk mengadakan kerjasama dengan buka kelas dan lapak buku. Jadi kami hanya bukan secara internal aktif, misalnya aktif mengadakan kelas-kelas, kelas tematik dan sistematik, tapi kami juga bagaimana mencoba kerjasama di luar dari internal kami. Misalnya teman-teman, sebutlah misalnya teman-teman PMI, teman-teman Muhammadiyah, kemudian teman-teman HMI. Dan tentu itu sebagai komunitas-komunitas yang besar. Selain daripada itu, kami juga kerjasama bahkan di komunitas-komunitas kecil. Bahkan skala kampus, misalnya Unhas, kami kerjasama dengan Fakultas Budaya, Ilmu Budaya ya. Kami bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya di Unhas dan beberapa kampus-kampus besar yang ada di Makassar. Kami mencoba untuk bekerjasama untuk apa? Untuk mengembangkan literasi khususnya di Makassar ini. Adapun sebenarnya disiplin ilmu saya itu kami mengangkat kemarin tentang skripsi ya di S1, itu bagaimana prinsip filsafat pendidikan Paulo Freire dan Murtada Mutahari. Nah, dua tokoh ini saya mencoba untuk mengkolaborasikan ya bagaimana konsep pendidikan yang dimaksud oleh Paulo Freire dan Murtada Mutahari. Nah, itu yang fokus disiplin saya untuk mengembangkan metode-metode pendidikan yang di kampus-kampus, sembari saya mengajar di kampus UIN Alok di Makassar, khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya, beberapa jurusan saya ajar di situ, dan saya mencoba untuk menggunakan metode itu di kelas, dan itu sejauh kurang lebih setahun saya mengajar di kampus itu, teman-teman mahasiswa itu aktif. Dan saya mencoba untuk menggunakan metode yang digunakan oleh Paulo Freire. Dan inilah khasnya Paulo Freire, mencoba untuk mengaktifkan nalar kritis. Nah, itu khasnya. Nah, selain daripada itu tentu ada juga dalam pandangan Murtada Mutahari bagaimana konsep pendidikannya. Nah, ini juga berbeda dari konsep pendidikannya Murtada Mutahari dan Paulo Freire. Nah, itu tadi kalau Paulo Freire mencoba untuk mengaktifkan nalar kritis kita. Nah, sedangkan dalam perspektif Mutahari, bagaimana mempertajam pisau analisis potensi-potensi yang ada dalam diri manusia untuk melakukan keaktifan baik secara sistematis dan tematik. Dan selanjutnya kita akan lebih fokus kepada pembahasan konsep pendidikan Paulo Freire dan konsep pendidikan di Murtada Mutahari. Selain daripada itu, saya mencoba untuk mengambil di disertasi tentang konsep epistemologi, cara pandang ya, nanti saya mengangkat selanjutnya itu, saya mengangkat tesis epistemologi Islam, dan itu sebagai cara pandang untuk bagaimana kita melakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana adanya. Kita akan ketemu di selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.